Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan bahasan di bab 2 tentang gelombang pada eh, pembahasan contoh soal. Contoh yang pertama sudah kita bahas. Selanjutnya contoh yang kedua saya akan bagikan screen-nya sebagai berikut. Nah, di halaman 46 buku acuan kita, contoh soal nomor 2. Satu gelombang dengan periode atau T sama dengan 8 detik di air dengan kedalaman D sama dengan 15 meter, tinggi gelombang 2 meter. Itu kecepatan dan percepatan horizontal dan vertikal U, P, AX, dan AY pada posisi X sama dengan 100 meter dan Y sama dengan 5 meter di bawah muka air. Untuk T sama dengan 0, hitung pula untuk X sama dengan 0. Yang pertama kita kerjakan adalah mengumpulkan data yang sudah diketahui atau didapat dari keterangan soal ya. Periode atau T sama dengan 8 detik, kedalaman 15 meter, tinggi gelombang atau H sama dengan 2 meter, posisi X sama dengan 10 meter, posisi Y sama dengan -5 di bawah muka air laut. Penyelesaian, untuk X sama dengan 10 meter, hitungan dilakukan dengan menggunakan tabel L1 dalam lampiran 1. Ini di buku di bagian terakhir ya, hampir di eh, setelah setelah daftar pustaka dekat dengan cover penutup. Dihitung panjang gelombang pada kedalaman D sama dengan 15, di mana rumusnya seperti teori ya, L0 sama dengan 1,56 kali T pangkat 2, di mana T adalah periode tadi. Kita soal. Dimasukkan saja nilainya tadi adalah 8, 1,56 kali 8 pangkat 2 sama dengan 99,84. Ini kita masukkan di sama dengan tadi ya, sama dengan data soal tadi, lalu rumusnya ini, dan hasilnya ini. Lalu di per L0 eh, kita hitung agar kita nanti bisa masukkan angkanya ke dalam tabel untuk mengetahui besaran yang lain. D-nya tadi 15, kita masukkan 15 ya, per nilai L0, maka didapatkan 0,15024. Ini perhitungan dan buku sama kayaknya. Dengan angka ini, lihat lampiran di halaman 381, Anda bisa buka ya. Halaman 381 di buku acuan kita. Nah, terdapat tabulasi seperti ini. Sebenarnya panjang satu halaman ya, cuman saya eh, potong, saya pakai cuma 2 baris. Aslinya tidak tidak 2 baris ya, banyak banyak namanya eh, baris tabelnya. Nah, kita pakai yang bersesuaian dengan angka yang didapat ini. Angkanya 0,15024. Nah, ini eh, ada di antara dua dua angka ini, 0,1500 dan 0,1510. Dia kan 02 ya, 502 ada di sini. Sekitar 20, berapa nih? 0,002 lah naiknya dari batas bawahnya.
0,00002. Nah, dari sini di per L0 kita ada angka ini tadi. Kita bisa mencari nilai D per L berapa. Soalnya kan kalau 0,150 nilai D per L-nya yang ini 0,18330. Kalau dia 0,1510 maka nilai D per L-nya 0,18414. Nah, karena ada dua eh, yang dicari nilai antara dari dua data ini, kita menggunakan interpolasi ya. Interpolasi dalam Excel kita buat dulu, eh, kita masukkan dulu angkanya ya. Ini angka data kita salin. Ini angka data acuan kita salin. Terus kita masukkan angka penyelaknya di sini ya, angka antaranya. Lalu rumus interpolasi dalam Excel adalah seperti ini. Forecast, terus klik nilai acuan, nilai antaranya yang ingin dicari padannya. Lalu ini adalah ring. Hmm, C219 itu adalah ini ya nilai yang akan dicarikan, yang dicari angkanya. Bukan nilai acuannya yang tadi ya, yang biru ini yang nih 0,151024. Klik di sana, terus eh, nilai itu ada di antara ring ini. D216 ini sampai D217 di sini yang akan diminta jawabannya berdasarkan ring ini yang memiliki ini, yang memiliki nilai antara acuan. Nah, setelah itu kita enter. Nilainya adalah 0,1835. Nah, jadi memang ada di antara di sini ya. 183, di sini 5. Kalau diperlukan 5 angka di belakang koma, ya kita tambahkan aja ya. Ini tanpa Excel, fungsi Excel juga bisa ya dilakukan dengan persamaan garis lurus biasa, ya seperti di SMA, tapi ya mungkin agak panjang. Baik, kita lanjutkan saja. Dari nilai yang kita dapat, komen di sini tuliskan ada sedikit perbedaan, sedikit 0,1 sama 8 sama 3 sama 5, di sini 4. Gimana? Mungkin karena pembulatannya. 8 bulatkan ke 6, 6 jadi 7, 7 bulatkan ke 4 jadi 5, 10, 0. Tetapi tidak terlalu besarnya, tidak signifikan angkanya, kita teruskan saja. L dirumuskan sama dengan D per L. Di mana D tadi data soal ya, kedalaman itu 15 meter. Mana tuh? Yang ini ya, ini data soal. Terus D per L yang barusan kita dapat tadi, 0,18414. 0,8 0,8350, sorry salah yang ini tadi. Ini. Lalu L sama dengan 15 baru ini tadi ya. Nah, didapatkan nilai L. Selanjutnya, kecepatan dan percepatan partikel pada posisi X sama dengan 10 meter dan T sama dengan 0, dirumuskan dalam teori. U sama dengan dalam kurung P kali H dibagi T dikali cos hiperbolik kali K kali dalam kurung D tambah Y per sin hiperbolik K kali D dikali cos dalam kurung KX dikurangi sigma T tutup kurung. Nah,
Dari sini agak panjang ya. Kita akan menguraikan dulu, mengganti nilai K ini dengan persamaan ini. Persamaan yang ini tadi bisa dilihat di buku pada halaman 23 ya. Persamaan 2,23. Nilai K itu sama dengan 2P dibagi dengan L. Karena itu, masukkan 2P per L-nya menggantikan posisi K di sini. Ada tiga macam. Satu, dua, tiga di sini. Masukkan angkanya. Sehingga, eh, contohnya ini ya. K kali D tambah Y itu sama dengan 2P per L dikali D tambah Y. 2P ya, 2P per L. Per L-nya maksudnya sini bisa saja ditaruh di belakang. 2P per L kali ditambah Y. Nah, ini yang kemudian dipakai di sini. 2P kali D tadi 15 minus Y-nya, plus Y, Y-nya minus 5 dibagi dengan L tadi. L 81,76 ya. Ada berbeda sedikit. Di sini tadi 74. Kita terus saja. Kemudian sin K kali D. K-nya tadi 2P per L. 2P per L ini 81,76 kali D. D-nya 15. Nah, ini uraian dari sini tadi. Terus P kali H, H-nya tadi 2 meter, T-nya periode 8. Selanjutnya cos K, KX, K kita ganti dengan B tambah Y. Kita ganti dengan 2PL. Berarti cos 2P per L dikali X 2P ini per L ini kali X-nya sama dengan 10. Ini 10. Dikurangi sigma kali T. Sigma itu sama dengan 2P per 8 nih. Dikali dengan T. T-nya sama dengan 0. Ini sigma sama dengan 2P per T. Kali dengan P sama dengan 0. Sehingga hasilnya 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Ya. P per 4 kali eh, ini dikalikan 2P kali 5 kali 10 nih ya, 15 kurang 5 dibagi 81,76. Nah, P kita masukkan angka 3,14. 3,14 tadi. Dapat 0,768261. Ini taruh di sini. 768. Nah, ini agak berbeda sedikit. Sini 5, sini 2. 261. Nah, dia pakai 3 angka di belakang koma ya. Sini 5, sini 3. Ada beda sedikit. Terus kalau yang ini 2P kali 15 per 81,76 hasilnya 2 kali 3,14 kali nilai yang sudah diketahui tadi ya. Dibagi eh, sel di atasnya ini. Sel ini. Di L 188 itu adalah nilai ini D. Nah, didapatkan 1,1527 punya kita 1,1522,23 ada berbeda sedikit juga ya. Nah, itu kalau 4 angka di belakang koma. Jadi perbedaannya
0,0007 dengan 0,004. Kita abaikan ya, kita anggap sama karena kecil sekali. Lalu eh, nilai ini 2P kali 10. P itu kalau dalam derajat nilainya 180 nih. Di pelajaran SMA. Eh, Dikali 10 dibagi nilai 81 tadi. P sama dengan 180 derajat dikurangi dengan ini hasilnya 0. 2Pi bagi 8 kali 0 ya. Sehingga nilai ini saja itu sama dengan 44,0405. Nah, nilai kali itu tadi derajat. Lalu kalau dikoskan, kos dari 44,0405 itu sama dengan 0,71885. Nah, eh, cuman untuk di Excel ya, perhatikan tidak bisa langsung cos derajat begini. Dia harus ada konversi fungsi radian seperti ini. Kita membuktikannya dengan nih seperti ini, bahwa dia memerlukan fungsi tambahan radian. Eh, Sin 91 kan. Nah, kalau tidak pakai radian, ya 0,89. Eh, Sin 30 itu setengah, kalau nggak pakai radian dia seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Dari tabel L1 untuk eh, 2pi kali D per L sama dengan 0,7685 dan 2pi kali D per L sama dengan 1,1527 didapatkan. Seperti ini ya. Nah, ini tabel yang bersesuaian dengan angka tadi. Angka didapatnya adalah 0,7685. Cari dari rangkaian tabel ini yang nilai 2pi per D, 2pi D per L itu mendekati nilai ini. Nah, yang ada adalah 0,7684. Di sini kita punya 0,7685. Berarti ada di antara ini ya, 0,7684 dan 0,7741. Ini nilai antaranya. Sama dengan yang tadi kita lakukan interpolasi juga ya. Untuk mencari sin inikah atau menjadi cos inikah. Nah, kita lakukan cara yang sama. Eh, Selanjutnya cos dari 0,76 cos hiperbolik ya. 0,7685 yang ini tadi. Eh, hmm, 1,31 ini interpolasi secara eh, interpolasi linear nih. Persamaan garis lurus. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1.
Nah, 2P kali D per L yang ini ya. Ini garisnya, garisnya sih. Kolomnya, ya. Kolomnya yang ini, nilai nilai angkanya ya, bukan nilai kosnya. Salah saya tadi. 7, 0,7684, yang kita punya 0,7685 taruh di sini. Berapakah kalau dia dalam cos, berapakah dia dalam sin? Nah, di sini didapatkan 1,3101 ini. Ya. Caranya, ada nggak saya kasih? Caranya saya tidak masukkan nih. Eh, Anda bisa cari dengan cara seperti ini tadi ya, interpolasi ini. Nah, terus karena ini terlalu kecil ya, 13101 dengan ini bedanya 0,0001. Jadi saya tidak hitung kali ini. Lalu untuk sin-nya, sin 2pi D per L. Nah, ini agak besar ya. Sebenarnya tidak juga ya. Ini yang saya sudah hitung. Hmm, enggak juga. Saya juga tidak hitung ternyata. Karena ini dekat sekali ini tadi ya. Mungkin ini sebabnya saya tidak hitung. 0,7685 dengan 0,7684. Bedanya 0,0001. Jadi tidak dihitung saja. Langsung diambil dari nilai pendekatan ini. Terus kalau nilai sinus ini didapatkan nilai, ya ini yang nilai antara tadi yang biru. Lalu eh, sin hiperbolik dari 1,1527 ini adalah, oh yang ini di tabel kedua. Kalau nilai D per L0-nya di sini kita dapatkan 1,1527, maka itu ada di antara 0,1500 dan 0,1510. Oh, yang ini, sorry saya. 2P ini 2P kali D per L yang ini. Jadi nilainya 1,1527 itu ada di antara ini. 0,1517, 1,1570. Jadi duanya di antara 1 dan 7. Nah, lakukan integrasi, ini acuannya, ini baris yang bersesuaian, bukan baris, kolom ya. Lalu ini pembandingnya, dan ini adalah tempat kita menaruh rumus, sama seperti tadi ya. Yang biru ini adalah nilai acuan, yang ini adalah rank data antara yang ingin dicari di antara keduanya nih, dan yang ungu ini adalah nilai acuan. Enter, dapatnya 1,42552. Sama, tidak juga sama, sama ya. Ini 4 angka di belakang koma kita kurangi. Nah, 1,4255. Terus kecepatan dan percepatan partikel pada posisi X sama dengan 0 meter dan T sama dengan 0.
U sama dengan ini tadi ya, PH per T cos hiperbolik kali K, D tambah Y per sin hiperbolik K kali D dikali cos KX min sigma T sama dengan H masuk 2 T masuk 8, terus ini tadi K-nya kita ganti 2P per L, sama dengan yang tadi ya, yang di atas. Hmm, Ini sama di bawah nih K-nya diganti dengan 2P per L. Eh, P-nya ini, L-nya 81,76. Cos KX. Nah, KX dikurang sigma T. K-nya tadi 2P per L. Ini. Kali X, X-nya 10. Sehingga dapat disederhanakan. 2/8 sama dengan 1/4. P ganti 3,14 kali cos 0,7685 dan sin hiperbolik 1,1527 kita tadi sudah dapatkan di atasnya. 1,4225 ini yang ini tadi. Terus ini yang di atasnya dan ini eh, I 242. Nah, ini kos ini ya, nilai nilai ini dikoskan dapatnya ini. Dioperasikan 3/4 kali ya, 1,3101 per 1,4255 dikali ini 0,71885. Hasilnya U sama dengan 0,519 meter per detik. Nah, sama dengan pekerjaan yang ada di buku. Dengan cara yang sama seperti di atas, komponen kecepatan vertikal adalah rumusnya ini ya. P sama dengan P kali H per T kali sin hiperbolik kali K dalam kurung ditambah Y per sin KD kali sin KX dikurangi sigma T tutup kurung. Masukkan angka-angka tadi ya. Eh, P dikali H nilainya 0,8463 dari mana nih? Nah ini. Lalu nilai P 3,14 dibagi 4 dikali ini eh, sin K kali D tambah Y. Sin K kali D tambah Y adalah nilai ini tadi. Nah ini. Terus sin K kali D sama dengan nilai ini. Lalu kali dengan sin KX dikurangi sigma T adalah perhitungan yang ada di sini. Lalu dikalikan saja lagi. 3/14 kali ini bagi ini kali ini. Nah, hasilnya 0,324 meter per detik. Sama dengan hasil di buku. Kalau dijadikan 4, oh ini ada beda sedikit ya. Di 1 ujungnya kita 0. Selanjutnya percepatan partikel dalam arah horizontal dan vertikal. X rumusnya 2P kuadrat kali H per T kuadrat dikali cos hiperbolik K kali D tambah Y per sin hiperbolik K kali D kali sin KX dikurangi sigma T. Saya tulis ulang di sini, masukkan angka-angkanya ya.
Cos cos ini cos hiperbolika kali D tambah Y itu nilainya sama dengan yang telah dihitung di atas ini. Terus sin hiperbolika kali D sama dengan yang ini. Lalu Kx dikurangi sigma T sama dengan ini. Nah, kalau begitu kan Kx bisa dicari jadinya. H dan T ini data soal 2 meter, T-nya 8 detik. Dikalikan saja, dapat 0,3937 ini. Nah, ini dia 3 angka di belakang koma, kita, nah sama ya. Lalu AJ sama dengan -2 pi kuadrat, -2 pi kuadrat kali H per T kuadrat, kali sin hiperbolika, kali dalam kurung ditambah Y, tutup kurung, dibagi sin H, sin hiperbolika kali D, dikali cos dalam kurung Kx min sigma T. Kita uraikan sini. -2 pi kuadrat, H kali T kuadrat, sin hiperbolik ini sama dengan perhitungan sebelumnya. Yang ini sama juga yang tadi ya. Ini, terus ini juga sama. Eh, mana tadi? Nih. Nah, dengan H sama dengan 2 T dan T sama dengan 8, berarti AY-nya, jangan mengalihkan. Jangan lupa untuk menambahkan radians di perhitungan sudut untuk pengerjaan Excel. Demikian untuk soal nomor 3. Eh, cukup cukup dibuat pusing oleh soal ini juga ya. Kalau ya saya pusing berarti Anda harus lebih banyak belajar lagi atau mengulanginya. Demikian rekan-rekan mahasiswa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Kita lanjutkan nanti dengan contoh soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.